Kalau kita rewind kembali ya, dulu kan perubahan jam perdagangan itu dilakukan, waktu adanya pandemi Covid ya, di 2020, karena pada Mhm, saat itu ada PPKM, tidak semua kantor boleh, beroperasi secara offline, atau kalaupun boleh itu, ada pembatasan jumlah karyawan yang masuk. ya. Makanya waktu itu, pasar modal khususnya Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk mengurangi jam, operasional perdagangan, yang tadinya dari jam 9 sampai jam 4 sore, menjadi Mhm, jam 9 sampai jam 3. Tapi mhm. kalau, saya lihat, kalau saya bandingkan dengan bursa-bursa lain yang ada di kawasan, durasi jam perdagangan ini kurang lebih sama sih, itu sekitar 6, atau 7 jam perdagangan Mhm. sehari. Jadi, perbedaan 1 jam itu saya kira tidak terlalu signifikan ya untuk, eee eee, apakah Bursa Efek Indonesia akan kalah bersaing atau tidak gitu. Karena, Mhm, saya mhm. kira tidak, bukan di situ soalnya gitu. Oke, Saya oke. sih lebih menyoroti, jam pembukaannya, Maria. Kenapa, Pak? Jadi, Jam pembukaannya harus lebih ideal pagi kah? harus lebih pagi karena jangan sampai, fund manager atau global fund manager atau investor yang ada di dunia pasti mereka akan masuk ke pasar yang buka lebih dulu kan. Mhm, Nah, mhm, mhm. kalau kita lihat, kalau saya lihat itu kayak Singapura itu bukanya jam 8.30, pre-opening-nya Oke. ya. Mhm, Pre-opening-nya 8.30 artinya jam 7.30 waktu, Indonesia Barat. Jadi jam 7.30 sampai jam 8 itu pre-opening di Singapore Stock Exchange, itu artinya, investor sudah bisa memasukkan order gitu. mhm. Kemudian di, Malaysia juga demikian. Pre-opening mereka mulainya jam 8.30, artinya jam 7.30 waktu Jakarta, pembukaan, perdagangannya jam 9 atau jam 8 waktu, Jakarta. Nah, Oke, kalau oke. bursa lain di kawasan sudah buka lebih dulu, global fund manager kan sudah masuk ke pasar yang lain dulu gitu. Jadi kalau saya Mhm, sih lebih mhm. melihat, kalau bisa kita bukanya jangan kalah dengan bursa-bursa di kawasan gitu. Misalnya, Oke. yang paling dekat ya Singapura, kemudian, Kuala Lumpur, atau di Sydney, Australia, itu mereka bukanya jam, pre-opening-nya jam 7 ya, kemudian Mmm, bukanya mhm. jam 10. Karena ada perbedaan waktu 4 jam, di kita jam buka di Sydney itu jam 6 pagi waktu kita. Artinya jam 6 Oke. pagi global investor sudah masuk ke, pasar yang ada di Sydney. Mhm, Kemudian, Hong Kong juga demikian, jam 8.30 waktu Indonesia Barat mereka sudah buka, artinya investor sudah ke sana. Kemudian Tokyo juga mhm. demikian, mereka buka jam Oke. 9, ada perbedaan 2 jam, artinya jam 7 waktu Indonesia Barat. Jadi Mhm. usul saya sih mendingan, jam bukanya dimajukan gitu. Kalau Oke. jam jam, tutupnya saya kira tidak terlalu signifikan, perbedaannya, Maria. Mhm. Jadi lebih baik lebih pagi gitu ya, walaupun tutupnya tetap di jam, 3 sore gitu ya. Kalau Halo? kita lihat dari Suaranya hilang, efektivitas nih, Maria. Pak Hamdi, kalau dari efektivitas, perdagangannya dengan, total durasi perdagangan yang saat ini, ataupun ditambahkan lagi kembali seperti pandemi, ini ada perbedaannya nggak sih? Saya kira, seperti tadi saya sampaikan, perbedaan tidak terlalu signifikan, Maria. Karena itu Mhm, tadi, ya saya sih lebih melihat lebih penting itu adalah jam bukanya, jangan sampai kita kalah dengan bursa yang ada di kawasan gitu. Kalau jam mhm, tutupnya rata-rata di bursa lain pun sekitar jam 3 atau jam 4 sore ya. Kecuali kalau kita bandingkan dengan New York ya, New York itu dari jam 9.30 sampai jam 4 sore waktu New York. Tapi mhm, mereka mhm, punya post closing, transaction. Artinya setelah mhm. tutup, di kita juga ada post closing transaction kan, walaupun cuma 15 menit gitu. Tapi di New York itu mereka bisa ada post closing itu dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Nah, Mhm, kalau kita mhm, mau niru itu boleh boleh saja gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan bursa-bursa di kawasan Asia atau Asia Tenggara khususnya, menurut saya sih perbedaannya tidak terlalu signifikan. mhm. Kecuali kalau kita membandingkan dengan, investasi atau produk investasi yang lain, itu lain lagi isunya, Maria. Oke, Misalnya, oke. ya kayak di, forex atau di kripto Mhm, itu kan mhm, pasarnya mhm. 24 jam. Nah, kalau kita mau mengambil, pangsa pasar di situ, ya berarti kita harus buka lebih lama. Tapi Iya, kalau, iya. dibandingkan dengan bursa di kawasan, saya tidak melihat ada perbedaan yang signifikan ya.
Kalau untuk sekuritas akan ngaruh ke cuan nggak sih, Pak? Artinya kalau misalnya, balik lagi nih ke normal dengan durasi yang sama, akan jauh lebih panjang nih perdagangannya, jadi cuannya juga bisa lebih besar gitu. Akan cukup ini nggak sih, Pak, bermultiplier efek ke sana nggak sih, Pak Hamdi? Pasti sih, kalau ditambah ya dimundurkan ya, menjadi kembali ke normal, otomatis Mhm, kan nambah 1 jam. Semakin banyak transaksi, otomatis komisi atau fee transaksi yang dipungut oleh anggota bursa pasti lebih banyak, karena makin banyak nasabah yang bertransaksi ya. mhm. Eee, itu pasti akan secara secara positifnya adalah akan menambah income bagi perusahaan sekuritas. Tapi perlu juga adjustment ya di perusahaan sekuritas ya Maria. Karena Mhm kalau mhm. selama ini kan mereka jam perdagangan tutup jam 3 gitu. Iya. Nah, kita harus lihat di pasar modal itu ada rangkaian aktivitas yang harus dilakukan. Seperti di perusahaan sekuritas, begitu bursa tutup, mereka itu harus menyusun apa yang namanya laporan modal kerja bersih disesuaikan atau Mhm laporan MKBD. Nah, kalau mhm. jamnya dimundurin, artinya pegawai back office yang ada di bursa di bursa pun dan juga di perusahaan sekuritas pasti pulangnya akan lebih malam. Karena perusahaan sekuritas harus menyiapkan laporan Oke MKBD oke. tadi, karena itu harus disampaikan besok hari paling lambat jam 9 pagi ke Mhm, bursa dan ke otoritas yang lain. Jadi mmm. kalau jam perdagangan dikembalikan menjadi jam 4, artinya back office juga harus mundur 1 jam karena mereka harus menyiapkan Mmm, laporan yang harus disampaikan. Jadi di satu sisi mereka akan ada tambahan income dari fee transaksi, tapi di sisi lain mhm, tentu saja mereka ada cost karena back office harus pulang lebih malam gitu. Jadi ada cost cost waktu ya, benefit. Pak? Iya.